السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan kita yang sebelumnya kita telah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah As-Saff pada ayat yang ke-10, di mana di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memanggil segenap orang-orang beriman dan menawarkan kepada mereka suatu perniagaan yang akan menyelamatkan mereka dari azab Allah yang sangat pedih. Dan perniagaan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah iman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa. Maka ketika seorang hamba mampu untuk mewujudkan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang pertama disebutkan itu adalah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian, akan mengampuni dosa-dosa orang yang beriman kemudian dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kita sebagai seorang mukmin selalu berusaha untuk memanfaatkan setiap amalan-amalan yang bisa menjadi penyebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu hal yang menjadi kelemahan kita, di mana kita sangat mudah terjerumus dalam suatu kesalahan dan juga sangat mudah melupakan kesalahan tersebut. Sehingga ketika seseorang melakukan suatu kesalahan kemudian mudah melupakan kesalahannya tersebut, maka itulah yang menjadi penyebab seseorang terkadang malas untuk bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan kita melakukan amal-amal kebaikan, apalagi yang memang disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang menjadi faktor diampuninya dosa-dosa kita, maka insyaallah itu akan sangat bermanfaat dalam hal terhapusnya dosa-dosa kita. Dan selain daripada itu tentunya kita selalu berusaha untuk memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu
atau salah seorang yang akan sangat berbahagia di hari akhirat itu adalah mereka yang mendapatkan dalam lembaran-lembaran kebaikannya istighfar yang sangat banyak. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh sangat berbahagialah bagi seseorang yang mendapati catatan-catatan amalannya di dalamnya terdapat istighfar yang sangat banyak. Jadi perniagaan yang disebutkan di dalam ayat ini itu adalah bentuk kiasan dalam perniagaan yang biasa kita lakukan. Di situ ada tukar menukar, ada yang kita berikan, kemudian kita akan diberikan yang lain oleh pihak yang lain. Pembeli memberi sesuatu, kemudian penjual juga memberikan sesuatu. Maka di sini seorang hamba memberikan berupa iman dan jihad, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berupa ampunan. Dan selain daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis ketika dosa-dosa seorang hamba itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kalian ke dalam surga. Yang surga ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan gambaran tentang kenikmatan yang ada di dalamnya dengan penggambaran yang sangat mendetail, tetapi semua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang sifat daripada surga itu sebatas untuk mendekatkan pemahaman kita tentang kenikmatan di dalam surga tersebut. Adapun hakikatnya, maka kita tidak akan bisa membayangkannya, karena pasti apa yang terbayang di dalam pikiran kita tentang kenikmatan surga, maka pasti lebih baik dari yang sebenarnya. Dan itu yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kenikmatan surga itu adalah ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Dia adalah suatu kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh manusia, belum pernah terlihat oleh manusia, bahkan terbesit saja di dalam hati mereka, maka itu belum pernah didapatkan oleh manusia. Ya, berbeda dalam kehidupan dunia. Ya, misalnya kita pernah merasakan makan buah yang sangat lezat. Kemudian pada saat ada orang bercerita tentang buah tersebut, maka kita bisa mendapatkan gambaran yang hakiki tentang lezatnya buah itu. Kenapa? Karena kita pernah memakannya, kita pernah mengkonsumsinya, sehingga kita bisa membayangkan hakikat daripada kenikmatannya. Tetapi kenikmatan surga ini tidak bisa dibayangkan hakikatnya, tapi Allah mendekatkan kepada kita dengan menyebutkan tentang surga hal-hal yang kita kenal. Ada buah, ada kebun, ya, ada sungai-sungai, ada sungai yang di situ adalah airnya adalah madu dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya dengan nama-nama yang kita mengenalinya di dunia. Ya, tetapi itu hanya kesamaan saja dalam hal nama. Adapun secara hakikat, maka kenikmatan yang ada di dalam surga tentu sangat sempurna dan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita dapatkan di dunia. Karenanya di sini disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah,
sekiranya surga ini tidak dijadikan sebagai sesuatu yang gaib, sekiranya Allah Subhanahu wa taala membuka surga ini kepada manusia sehingga manusia mengetahui dengan mata telanjangnya, dengan dia melihat secara langsung, maka tidak ada di antara manusia yang tertarik untuk hidup di dunia ini, karena melihat betapa dahsyatnya kenikmatan surga tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga ini sebagai sesuatu yang gaib, sebagai sesuatu yang tidak terlihat, dan disitulah letak ujiannya. Apakah keimanan yang ada di dalam diri kita mampu menumbuhkan ketertarikan untuk mendapatkan surga tersebut. Secara penjelasan, secara bahasa sudah sangat lengkap. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kenikmatan yang ada di dalamnya. Tetapi karena dia bersifat gaib, maka pengaruhnya itu sangat ditentukan oleh keimanan kita, oleh keyakinan yang ada di dalam diri kita. Ketika itu sangat kuat, ketika keyakinan sangat kuat, maka tentu kita akan bersungguh-sungguh untuk berusaha meraih dan merebut kenikmatan surga tersebut. Karenanya di dalam penawaran Allah Subhanahu wa taala tentang perniagaan tadi, itu diawali dengan tu'minuna billahi wa rasulih. Engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah asas, itu adalah pondasi, pijakan yang di atasnya kebaikan-kebaikan itu akan berpijak. Ketika pijakannya kuat, maka amalan-amalan yang ada di atasnya itu akan bermutu dan berkualitas. Tetapi ketika pijakannya lemah, atau bahkan yang lebih buruk lagi, pijakannya salah, maka kebaikan itu sesungguhnya bukanlah suatu kebaikan. Jadi ketika misalnya seseorang melakukan kebaikan karena manusia hanya sekadar mendapatkan pujian dari manusia, maka tentu amalan itu tidak berpijak pada pijakan yang benar, sehingga dia tidak menjadi suatu amalan yang dinilai sebagai suatu kebaikan. Kebaikan akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu kebaikan itu tidak hanya ditentukan pada amalan yang kita lakukan, tetapi juga ditentukan pada apa amalan yang kita lakukan itu berpijak. Pijakannya itu adalah iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan suatu amalan atas dasar keimanan, atas dasar keyakinan bahwa itu adalah perintah Allah, maka kita melakukannya, itulah yang akan menjadikan amalan kita bermutu dan berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang berikutnya disebutkan wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kenikmatan-kenikmatan yang bersifat ukhrawi berupa dosa diampuni, kemudian kita dimasukkan ke dalam surga, maka masih ada kenikmatan lain yang Allah berikan, yaitu kenikmatan yang bersifat duniawi. Jadi ketika seseorang melakukan suatu amalan dan dia benar di dalam niat dan tata cara pelaksanaan amalannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang tersebut dua balasan. Balasan di dunia, balasan di akhirat, dan balasan di dunia. Berbeda halnya ketika seseorang melakukan suatu amalan, tampilannya itu adalah kebaikan, tetapi pijakannya salah, maka terkadang Allah memberikan juga balasan, yaitu balasan di dunia. Makanya di dalam Al-Quran itu biasa disebutkan, siapa yang mengharapkan dunia, maka Allah akan memberikan kepada dia sebagaimana yang dia harapkan bagi yang Allah kehendaki. Artinya tidak semua juga. Karenanya di dalam hadis Nabi SAW yang sahih, Nabi pernah bercerita tentang
3 orang yang pertama kali dinyalakan untuknya api neraka. Ada orang yang bersedekah tetapi niatnya untuk dikatakan sebagai orang dermawan. Jadi amalannya baik dalam hal tampilan tapi pijakannya salah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan sebagaimana yang dia inginkan. Di dunia dia sudah dapatkan hal tersebut. Dia dikatakan sebagai orang yang dermawan. Tetapi di akhirat dia disiksa dengan siksaan yang pedih. Artinya apa? Ketika itu adalah amal kebaikan, maka jangan sampai salah di dalam pijakan amal tersebut. Beda dengan amalan-amalan yang dia bisa kebaikan, dia bisa kebiasaan. Maka seseorang ketika tidak benar niatnya, artinya ketika niatnya untuk dunia, maka dia hanya kehilangan pahala tapi tidak mendapatkan dosa. Misalnya dia pungut sampah, ya supaya bersih aja, tidak ada niat untuk menjalankan perintah dalam agama. Dia angkat sampah itu, dia bersihkan, dia tidak dapat dosa dengan niat itu, selama hanya sebatas ingin melihat bersih. Nah, tetapi kalau hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan seperti bersedekah, bayar zakat, kemudian dia niatkan untuk dunia, maka bukan hanya dia kehilangan pahala, tapi dia mendapatkan dosa yang sangat berat. Ya, karena dia jadikan sarana yang Allah tetapkan untuk mendekatkan diri kepadanya, dialihkan tujuan dari amalan itu untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Itu yang menjadikan hal itu menjadi sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi ketika seseorang melakukan suatu amalan dengan benar cara pelaksanaannya dan benar pijakannya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang bersifat ukhrawi dan bersifat duniawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ukhra tuhibbunaha." Ya, dan selain daripada balasan di akhirat, ada juga balasan di dunia yang kalian itu menyukainya. Apa itu? Nasrum minallah. Ya, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di sini sangat ditanamkan bagi seorang muslim, ya, bahwa kemenangan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan seseorang, bukan karena hal-hal yang istimewa yang dimiliki oleh suatu pihak, tetapi harus diingat bahwa kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah para sahabat itu ditegur, atau kaum muslimin itu ditegur di perang Hunain. Di perang Hunain kata Allah Subhanahu wa taala, "Id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a." Pada saat itu, wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Pada saat terjadinya perang Hunain, di mana kalian sangat ditakjubkan oleh jumlah kalian yang sangat banyak, tetapi jumlah yang banyak itu tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian. Apa yang Allah ingin sampaikan melalui ayat ini? Allah ingin menyampaikan bahwa kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha melakukan ikhtiar, tetapi dalam hal hasil kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah, dan kita tidak boleh memasrahkannya kepada kemampuan, keistimewaan yang kita miliki. Dan begitulah rumus di dalam syariat kita ketika kita ingin meraih sesuatu. Kita berikhtiar dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita, sedangkan hasil dari ikhtiar kita sepenuhnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah. Kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala yang ketika
seseorang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis dia akan meraih yang namanya kemuliaan. Yahsulu bihil izza wal farah. Dia akan berada pada posisi yang mulia dengan kemenangan itu, dan dia juga akan bersuka cita dan bergembira dengan kemenangan itu. Dan itu sesuatu yang bersifat duniawi karena sudah dirasakan di dunia. Wa fathun qarib, ya, wa fathun qarib, dan kemenangan yang sangat besar, penaklukan yang sangat besar, yang itu diawali dari Sulhul Hudaybiyah, dari perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itulah yang menjadi cikal bakal penaklukan kota Mekah. Nah, makanya dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepada engkau dengan kemenangan yang besar. Para sebagian besar ahli tafsir menafsirkan bahwa fatham mubina itu adalah Sulhul Hudaybiyah. Ya, kenapa? Karena pada saat ditandatangani perjanjian Hudaybiyah, saat disepakati perjanjian Hudaybiyah, maka di situ tidak ada peperangan dan tidak boleh ada tindakan saling menzalimi. Yang selama ini orang-orang kufar biasa menzalimi, mengintimidasi, menteror orang-orang Islam, maka dengan perjanjian itu mereka tidak punya celah untuk menteror. Sehingga di selang waktu itulah kemudian banyak orang dengan mudahnya masuk Islam. Ya, orang-orang di Mekah banyak yang masuk Islam. Dulu sebelum perjanjian Hudaybiyah, kalau ada orang masuk Islam di Mekah, dia harus pergi ke Madinah. Karena kalau tetap tinggal di Mekah, dia akan menjadi sasaran tindakan kezaliman oleh orang-orang kufar di Mekah. Ya, tetapi dengan perjanjian tersebut, mereka leluasa masuk Islam di Mekah dan tetap tinggal di Mekah dalam keadaan tidak ada yang mengganggunya karena ada perjanjian. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan kemenangan yang sangat besar, yang inilah yang kemudian menjadi cikal bakal kemenangan-kemenangan yang berikutnya. Syahsadi rahimahullah ketika menjelaskan Fathun Qarib, beliau mengatakan tattasi'u bihi dairatul Islam. Dengan kemenangan itu akan semakin luas wilayah kekuasaan kaum muslimin. Wa yahsulu bihi ar-rizqul wasi', dan akan didapatkan dari kemenangan itu rezeki yang luas. Fahadha jazaul mu'minin al-mujahidin. Ini adalah balasan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman dan kepada orang-orang yang berjihad di jalannya. Ya, bahkan orang-orang yang tidak turut serta di dalam aktivitas jihad di jalan Allah itu juga mendapatkan bagian dari kenikmatan tersebut, bagian dari kemenangan itu. Dan itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di bagian akhir, wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman. Jadi semua akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan syarat ketentuan untuk mendapatkan kenikmatan tersebut dipenuhi. Wa basyiril mu'minin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman, itu dalam bentuk bis-sawabil ajili wal ajil. Ya, jadi kabar gembira itu berupa kabar gembira yang akan didapatkan di dunia dan kabar gembira yang akan didapatkan di akhirat. Seperti ketika ketika Nabi SAW menjelaskan tentang dua kegembiraan orang yang berpuasa. Gembira di dunia dan gembira di akhirat. Gembira di dunia ketika dia berbuka, gembira di akhirat ketika bertemu dengan Rabb-nya. Jadi ada kenikmatan duniawi yang Allah berikan kepada kita di dunia,
dan ada kenikmatan ukhrawi yang akan dinikmati di akhirat. Karenanya kita tidak perlu khawatir, dan itu yang ditanamkan oleh agama kita, bahwa ketika seseorang serius di dalam menjalankan agama, jangan pernah khawatir dengan urusan dunianya. Kenapa? Karena sudah dijamin, sudah dijamin, selalu beriringan balasan yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Yang penting jangan sampai salah pijakan dalam beramalnya. Jangan sampai amalan yang untuk akhirat justru dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan dunia. Kalau salah seperti ini, itu akan berbahaya. Ya. Dia hanya mendapatkan dunia, itu pun jika Allah menghendaki. Akhirat jelas dia tidak dapat, bukan hanya tidak dapat, akhirnya justru dia mendapatkan hukuman yang berat. Jadi ketika seseorang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berbaik sangka kepada Allah dalam hal-hal yang bersifat duniawi, urusan-urusan duniawinya. Jangan sampai ada pemahaman sebagaimana yang menimpa sebagian orang, bahwa kalau dia istiqomah dalam beragama, itu akan merugikan dia secara duniawi. Ini cara berpikir yang sangat menyesatkan. Salatnya ditunda atau salatnya bahkan diabaikan karena menganggap kalau salat tepat pada waktunya akan merugikan secara duniawi. Ini adalah bisikan yang sangat berbahaya. Di dalam ayat-ayat yang tadi kita sebutkan, bahwa justru ketika seseorang istiqomah dalam agamanya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan di akhirat, dan wa ukhra tuhibbunaha, Allah juga akan memberikan balasan di dunia. Tapi meskipun dikatakan ada balasan di dunia, jangan sampai kita membalik dalam hal niat dan tujuan. Tujuan utama itu adalah akhirat. Jangan sampai kita menjadikan amalan untuk akhirat, kita balik menjadi amalan untuk mendapatkan dunia. Seperti yang kadang kita dengar, kita diperintahkan untuk bersedekah, tetapi yang ganjaran yang disebutkan itu adalah ganjaran-ganjaran dunia. Sehingga kadang ada orang bersedekah hanya untuk mendapatkan ganjaran dunia. Ini sangat merugi. Sangat merugi, karena mestinya sedekah itu berpijak kepada hal-hal yang bersifat akhirat. Adapun yang bersifat dunia itu tidak perlu untuk kita jadikan sebagai tujuan yang khusus. Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikannya tanpa kita meniatkannya, hal-hal yang bersifat dunia tersebut. Kecuali yang memang amalan-amalan yang itu adalah amalan yang murni dunia, kita bekerja dan seterusnya. Kita boleh di situ untuk mengharapkan hal yang bersifat dunia. Tetapi amalan-amalan yang itu adalah bagian dari kebaikan yang secara asal dia adalah kebaikan, maka kita niatkan untuk akhirat. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.